Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini saya akan menjelaskan ya bagaimana kita mencari ukuran gejala pusat ya, baik itu seperti mean, median, modus ya, kemudian kuartil persentil dan juga pada ukuran penyebaran data ya meliputi variansi, standar deviasi, kemiringan dan keruncingan yaitu menggunakan SPSS ya. Langsung saja saya langsung ke materi. Pertama-tama silahkan kalian buka SPSS-nya ya. Nanti ketika dibuka, maka layarnya kurang lebih tampilannya seperti ini, ya. Nah, setelah muncul layar seperti ini, maka kalau kita perhatikan di bawah, ya, di situ ada data view dengan variable view, ya. Nah, untuk variable view, ya, ini biasanya nanti kita gunakan untuk memasukkan dan mengidentifikasi ya atau mendefinisikan dari variabelnya ya. Sedangkan untuk data view-nya ya, ini adalah untuk memasukkan data pada kolom yang nantinya akan kita buat. Ya, jadi ada dua, ada data view dengan variable view. Nah, sebagai contoh ya, saya masukkan pada variable view-nya di sini misalnya ada 50 nilai statistika ya, maka di sini akan saya masukkan ya nilai, kemudian tipe data. Nah, di sini ada beberapa macam ya. Nah, saya pakai pilih yang numerik ya. Kemudian di sini width ya, ukurannya, jadi lebarnya mau berapa, bebas, bisa diklik ya. Kemudian di sini ada mau pakai berapa desimal atau tidak pakai. Ya, ini saya pakai 2 desimal di belakang koma. Ya. Kemudian di sini ada label, value, missing ya, kemudian kolom. Nah, kemudian di sini saya pakai center ya. Kemudian measure ya, ini ukurannya mau pakai skala, ordinal atau nominal. Nah, untuk nilai saya pakai skala ya. Kemudian di sini ada roll, saya pakai inputan. Di sini ada berbagai macam ya, ada target, both, non partition split. Nah, saya pakai input karena sistem menggunakan inputan. Yang kedua, saya akan mencontohkan untuk yang menggunakan data berkelompok ya. Untuk data berkelompok, maka di sini saya akan berikan kelas. Nah, untuk tipe sama ya, untuk kelas saya kosongkan, tidak ada ininya ya. Kemudian saya pilih nominal. Nah, setelah kita buat kurang lebih seperti ini, maka kemudian kita klik pada data view-nya. Nah, maka pada data view nanti di sini akan muncul nilai dengan kelas. Seperti yang tadi kita buat di sini, nilai dengan kelas. Maka di data view akan muncul nilai dan kelas. Nah, nanti disinilah nanti kita akan menginput data-datanya. Ya. Nah, saya sudah ada ya di Excel. Sudah saya copy ya, maka saya masukkan ke nilai, saya kopikan. Nah, ini ada 50 data nilai statistika ya. Nah, kemudian supaya nanti lebih mudah, maka pada data nilai ini ya, saya pilih data, kemudian saya shortcast. Saya pilih shortcast di sini, kemudian saya masukkan nilai ya. Nah, di sini ada ascending atau descending. Dari yang paling kecil ke paling besar ataukah kebalikannya dari yang besar ke yang kecil. Saya pilih ascending ya, kemudian pilih oke. Nah, maka di sini yang tadinya acak ini menjadi urut ya, dari 61 itu nanti sampai dengan 95 itu nilai yang paling besar. Jadi nilai yang paling kecil sampai nilai yang paling besar. Ya. Nah, kemudian
untuk memasukkan kelasnya, kita klik pada variabel. Nah, klik variabel, kemudian kita pilih pada value. Ya, pada value di sini kelas, ya, untuk value-nya kita masukkan. Di sini ada non, ya, kemudian kita klik. Nah, maka akan muncul kotak seperti ini. Nah, setelah muncul kotak seperti ini, ya, kemudian nanti kita masukkan. Nah, untuk membuat tabelnya, kalian harus sudah mencari terlebih dahulu seperti kemarin, ya, mencari interval kelasnya terlebih dahulu, yaitu mencari nilainya berapa, kemudian maksimalnya berapa, minimal, rank, kelas, panjang, ya, itu harus dicari terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, baru ketemu nanti intervalnya berapa. Nah, setelah saya cari, ya, ini kemudian saya masukkan value-nya untuk kelas yang pertama, ya. Jadi value itu kita ambil kelas pertama, ya. Ini dengan nilai yaitu 61 sampai dengan 65. Kemudian kita add, ya. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu dimulai dari 66 sampai dengan 70, ya. Kelas yang ketiga itu dimulai dari 71 sampai dengan 75. Kemudian kelas yang keempat itu mulai dari 76 sampai dengan 80. Kemudian kelas yang kelima ini mulai dari 81 sampai dengan 85. Kemudian kelas yang keenam yaitu mulai dari 86 itu sampai dengan 90. Dan yang terakhir kelas ketujuh yaitu dari 91 sampai dengan 95. Nah, maka kalau sudah terbuat seperti ini, jadi ada setelah dihitung ya ada 7 kelas ya, di mana ini masing-masing ya. Nah, ranknya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita oke. Nah, setelah masuk seperti ini, kemudian kita pindah ke data view. Nah, kemudian kita masukkan ya 61 sampai 65. Berarti tadi masuk kelas pertama ya. Ini kita masukkan, ini masuk ke kelas pertama. Nah, kemudian 66 sampai dengan 70 itu masuk kelas yang kedua ya, sampai 70. 66 sampai 70. Oke, ini saya dari ini supaya lebih mudah. Selanjutnya nilai 71 sampai 75 itu masuk kelas yang ketiga. Ya, sampai 75. Nah, berarti di sini kelas yang ketiga. Setelah itu kemudian dari 76 sampai 80. Ya, 70 sampai 80 itu masuk kelas yang keempat. Nah, kita masukkan kelas 4. Kemudian 81 sampai 85. 81 sampai dengan 85. Nah, itu masuk kelas kelima. Ya, ini 81 sampai 85 masuk kelas kelima, kemudian 86 sampai 90 itu masuk kelas ke-6. Ya. Sampai 90 itu masuk kelas ke-6. Nah, yang terakhir mulai 91 sampai 95 ini masuk kelas ke-7. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya,
Kemudian, nah, kita masuk ke analyze, ya. Kita masuk analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, ya. Kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang frekuensi, ya. Kita pilih yang frekuensi. Jadi di situ ada frekuensi, ada kemudian yang namanya deskriptif, ya. Itu ada perbedaannya ya kalau dianalisis. Kalau yang frekuensi itu untuk menghitung frekuensi data pada variabel ya, seperti untuk mencari mean, median, kuartil, persentil dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk yang deskriptif ini biasanya untuk mencari atau mengetahui scorecard ya dari distribusi data. Selain itu juga untuk menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi beda ya, karena kita larinya untuk mencari ukuran gejala pusat, penyebaran data dan sebagainya, maka kita pilih yang frekuensi. Dan kita klik, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, ada nilai dengan kelas. Nah, jadi ada bedanya kalau kita masukkan ya, kita klik nilai, kita pindahkan ke sebelah sini. Kalau kita masukkan nilai saja, nanti yang muncul adalah data yang belum dikelompokkan. Jadi ada perbedaan ya. Masukkan data yang belum dikelompokkan. Tapi ketika kita pilih 2, nilai, kemudian kelas juga kita masukkan, ya. Tadi nanti ada yang berdasarkan data yang belum dikelompokkan dan juga ada data yang sudah dikelompokkan, ya. Nah, kalau sudah kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita di sini pilih statistik, ya. Kita klik statistik, kemudian, nah, nanti kita centang, ya. Kita mencari kuartil, ya. Jadi kuartil dicentang. Nah, kemudian persentil ini juga, ya. Nah, persentil nanti kita masukkan, ya. Oke. Ini sebelumnya saya maaf dulu, ya. Kita masukkan misalnya persentilnya mau berapa, ya. Misalnya persentil 15, ya. Kemudian kita add. Ya, kemudian kita tambahkan lagi misalnya persentil 80. Nah, kita masukkan. Nah, contoh misal seperti ini. Kemudian sentral tendensi. Nah, sentral tendensi ini ukuran gejala pusat ya, seperti mean, median, modus, dan summary. Nah, ini kita centang semua. Kemudian untuk mencari dispersi ya, seperti standar deviasi, variance, rank ya, ini. Kemudian untuk mencari nilai minimum, maksimum, standar error pada mean. Nah, ini kita centang semua. Kemudian untuk distribusi, kemarin yang sudah kita pelajari yaitu sequence dan kurtosis, yaitu kemiringan dan keruncingan. Ya, jadi sudah satu paket ini. Ya, cuma nanti kalau ketika kalian mendapatkannya, misalnya yang mendapatkan ukuran gejala pusat, ya berarti yang dicentang ini saja. Ya, yang lainnya tidak usah. Jadi hanya ini dengan sampai dengan ini. Kalau yang mencarinya kemiringan keruncingan, nah berarti yang dicentang ini, yang ininya tidak usah. Seperti itu. Kalau yang mencarinya tentang dispersi, berarti dispersi yang dicentang, yang ininya tidak usah. Ya, jadi sesuai nanti tugas kalian tuh mendapatkan yang mana. Itu. Nah, kalau sudah kemudian kita klik continue, ya. Kemudian kita pindah ke chart. Nah, kita pilih bisa memilih bar, pi atau histogram. Nah, misal di sini saya pilih histogram, ya. Kemudian ini saya centang untuk normal kurvanya. Kemudian saya pilih continue, ya. Kalau sudah, kemudian kita pilih OK. Nah, kalau sudah, maka akan muncul hasilnya seperti ini, ya. Nah, ini, ya akan muncul nilai valid. Jadi nilai tadi dimasukkan 50. Missing itu nilai yang tertinggal, tidak ada, ya. Kemudian mean-nya hasilnya sekian, ya. Standar error-nya sekian, medianya sekian, modus, ya, standar deviasi, variance, kemudian kemiringan, keruncingan, rank-nya, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata ya. Kemudian ini yang 15 tadi persentil ya dengan 80, sedangkan yang 25, 50, 75 ini adalah kuartil. 25 kuartil 1, 50 kuartil 2 dan 75 kuartil 3. Seperti itu. Ya. Nah, ini nilai yang tidak
belum dikelompokkan, itu akan muncul satu-satu seperti ini. Ya, tapi kalau yang sudah dikelompokkan, maka akan bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian untuk histogramnya, nah, berdasarkan nilai seperti ini, ya. Nah, kalau berdasarkan kelas seperti ini. Jadi di SPSS itu lebih mudah. Ketika kita klik semua sudah muncul, tidak seperti kita mengerjakan manual, ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk penggunaan SPSS ya sebagai solusi studi kasus yang nanti akan kalian pakai mengerjakan tugas. Oke, saya rasa itu saja ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.